أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, mari semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan, semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang setia hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita kaji bab berikutnya. Imam Bukhari menyebutkan ada babu qaulillahi ta'ala innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu dialah yang maha pemberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh, yang sangat besar. Wa hadhihi al-ayah murtabitatun bil ayah qablaha fil ma'na, wa hiya qawluhu ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat yang dijadikan bab oleh Imam Bukhari ini adalah terkait dengan ayat sebelumnya, terkait secara makna, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Surat Az-Zariyat ayat 60, ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali mereka itu beribadah kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak menghendaki dari mereka suatu rezeki. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan rezeki dari manusia atas penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Wa ma uridu ayut'imun, dan juga tidak aku menginginkan agar mereka itu memberikan makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sehingga ditegaskan bahwa Allah itulah yang maha pemberi rezeki, manusia itulah yang menginginkan rezeki, manusia itulah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dzul quwwatil matin, dan Allah itu maha kuat, manusia lemah, dan karena itu manusia dalam kondisi tertentu pasti tidak berdaya dan pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah tidak. Baik Allah itu disembah ataupun tidak, dia tetap Razzaq, dan dia tetap Al-Matin, dia tetap Dzul Quwwah, pemilik kekuatan yang tidak ada tandingannya. Wal makna annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqal ibad, menciptakan manusia sebagai hamba-hambanya, liya'budu, agar beribadah kepadanya, wala yusyriku bihi syai'a, dan agar tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Faman ata'ahu fi dzalika jazahu atammal jazai wa ahsana. Maka barang siapa
yang mentaati Allah dalam hal itu. Artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, jazahu atammal jaza, maka Allah pasti akan memberikan balasan dengan balasan yang sempurna, wa ahsanahu, dan sebaik-baik balasan. Wa man aba wa asa, dan barang siapa yang durhaka, barang siapa yang enggan, tidak mau tunduk dan tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendurhakainya, wa asahu adzabahu asyaddal adzab, maka Allah pasti akan menyiksanya dengan siksaan yang sangat berat, dengan seberat-berat siksaan. Wa akhbara annahu ghairu muhtajin ilaihim, dan Allah menunjukkan bahwa Allah itu enggak butuh dengan manusia. Allah itu enggak butuh terhadap hamba-hambanya. Allah itu tidak butuh disembah. Wa akhbara annahu ghairu muhtajin ilaihi, Allah mengabarkan, menunjukkan, memberitahukan bahwa dirinya tidak membutuhkan mereka. Bal humul fuqara ilaihi, bahkan manusia itulah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita perhatikan, orang itu semakin kaya semakin butuh Allah. Orang itu semakin punya jabatan ya semakin membutuhkan Allah. Buktinya semakin banyak membuktikan didoakan orang dan seterusnya, dan semakin dia tidak berdaya fi jami'i ahwalihim, dalam keseluruhan keadaan mereka. Fa huwa khaliquhum wa raziquhum, maka Allah itulah pencipta manusia dan Allah itulah juga sekaligus yang memberikan rezeki kepada mereka. Demikian Ibnu Katsir menjelaskan terkait dengan ayat tersebut. Secara rinci, Dzul Quwwah ay al-quwwah al-azimah, yang memiliki kekuatan, artinya adalah kekuatan yang sangat besar, allati la tudahi, yang tidak ada yang menandinginya, wala tuqas biquwwati khalqatin mahma balagat quwwatuhum, tidak bisa dikiaskan dengan kekuatan makhluk, seberapapun kekuatan makhluk itu, karena sesungguhnya kekuatan makhluk itu terbatas. Sekuat-kuatnya makhluk pasti ada kelemahannya. Berbeda dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada tandingannya. Iya, manusia punya kekuatan, Allah punya kekuatan, tetapi kekuatan Allah la tudahi wa la tuqas. Kekuatan Allah itu tidak ada tandingnya dan tidak bisa dikiaskan dengan kekuatan-kekuatan lainnya, seberapapun kekuatan itu. Fa huwa ta'ala ala kulli syai'in qadir, karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah atas segala sesuatu itu maha kuasa. La yamtani'u alaihi syai', tidak ada yang bisa menghalang-halangi Allah. Kalau Allah itu sudah berkehendak, maka tidak akan ada yang bisa menghalang-halanginya, yang kecil maupun yang besar. Berbeda dengan kekuatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang bisa menahannya, ada yang bisa menghalang-halangi. Dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu terwujud jelas dalam banyak ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketika itu dikehendaki maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalang-halanginya. Wal matin asyadidul quwwah, matin itu artinya adalah kekuatan yang sangat besar,
asyadidul quwwa, yang amat sangat kekuatannya, alladzi la yatra'u alaihi ajzun wala dha'fun au dha'fun, yang sama sekali tidak ada kelemahan, tidak ada ketidakberdayaan. Ta'ala wa taqaddas, Allah subhanahu wa ta'ala maha agung dan maha suci. Qala Ibnul Jauzi, wal matin asyadid. Al matin itu artinya asyadidul quwwah, alladzi la tanqati'u quwwatuhu, yang kekuatannya itu tidak pernah ada putus. Kalau kekuatan manusia ada putusnya, terkadang kuat, terkadang tidak. Tetapi kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala la tanqati'u quwwatuhu, kekuatannya tidak pernah terputus, wala yalhaquhu fi af'alihi masyaqqah, dan dalam perbuatannya sama sekali tidak ada rasa berat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah dialah yang maha pemberi rezeki, dia yang maha kuat, maha kuat sangat kekuatannya, sangat kokoh. Ta'lilan lima taqaddam min amrain. Ini menjadi sebuah penegasan sebab terhadap dua hal yang sudah disebutkan. Fa qauluhu huwar razzaq, ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah itu razzaq, ta'lilun li adami talabir rizq. Allah itu tidak membutuhkan rezeki. Allah tidak membutuhkan rezeki, berbeda dengan makhluk. Makhluk itu sangat membutuhkan rezeki. Bahkan makhluk itu jungkir balik rata-rata adalah karena mencari rezeki, ya kan? Manusia itu sibuk dengan segala kesibukannya itu, kalau dicari kan karena apa? Karena cari rezeki. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak membutuhkan rezeki. Wa qauluhu ta'ala dzul quwwah ta'lilun li adami talabil amal. Allah maha kuat, maka sesungguhnya memang Allah itu tidak membutuhkan amal, tidak membutuhkan amal. Li'anna man yatlubu rizqan yakunu faqiran, karena sesungguhnya yang mencari rezeki, yang membutuhkan rezeki, berarti dia itu adalah fakir, muhtajan, membutuhkan. Wa man yatlubu amalan min ghairihi yakunu ajizan, dan siapa yang membutuhkan amal dari pihak lain, maka berarti dia itu adalah lemah. Manusia membutuhkan bantuan orang lain karena dia lemah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak. Allah tidak lemah, Allah tidak membutuhkan amal. Kalau ada amal yang dilakukan oleh manusia, maka itu adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fasara ka'annahu yaqul ma uridu minhum mir rizq fa inni ana ar-razzaq wala amala fa inni qawil. Maka seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, karena sesungguhnya aku itulah yang pemberi rezeki, dan juga tidak perlu amal, karena sesungguhnya aku maha qawi, maha kuat. Innallaha huwar razzaqu li'ibadi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Fal jami' muhtajuna ila rizqihi, maka semuanya membutuhkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya membutuhkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dzul quwwatil matin alladzi la yaghlibuhu syai', Allah yang maha kuat, karena itu tidak ada sesuatu pun yang mengalahkannya. Wa jami'ul jin wal ins khadi'una li quwwatihi subhanahu wa ta'ala, maka semuanya baik jin dan manusia tidak bisa tidak, pasti tunduk terhadap kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala, tau'an au karha,
baik suka maupun tidak. Memang ada manusia yang secara terpaksa untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ketika datang masa ketentuan yang tidak bisa ditolak oleh manusia itu, dan itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha kuat. Wa hadhil ayat, dan ayat yang seperti ini, wa nadhairuha, dan ayat-ayat lain yang sepertinya, tadullu biwuduhin ala anna Allaha mausufun bisifatil aulia. Ayat tadi dan juga ayat-ayat yang lain itu menunjukkan dengan sangat jelas bahwa Allah itu bersifat, memiliki sifat dengan sifat-sifat yang agung, yang ulia. Kama annahu musamma bil asma'il husna, sebagaimana Allah juga punya nama dengan nama-nama yang husna, yang mulia, yang sangat bagus. Fal quwwa sifatuhu, maka kuat adalah merupakan sifat Allah. War-Razzaqu ismuhu, Ar-Razzaq itu merupakan salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taqaddama anna kulla ismin la budda ayatadhammana al-sifat, dan sebagaimana yang sudah pernah disebutkan bahwa setiap nama itu pastilah mengandung sifat. Nama pasti mengandung sifat. Ar-Razzaq nama Allah mengandung sifat bahwa Allah memberi rezeki. Wa bidzalika wa ghairuhu yaruddu ala munkiri sifat, dan ayat yang disebutkan tadi dan juga ayat-ayat yang lain merupakan bantahan terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang mengingkari bahwa Allah itu memiliki sifat, gitu. Seperti yang sudah kita sebutkan. Jadi pihak tertentu itu mengingkari Allah itu punya sifat. Allah itu enggak punya sifat. Allah itu hanya ada zat. Karena kalau ada sifat berarti ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak demikian dalam i'tiqad atau aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa ayat-ayat yang disebutkan menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat, dan sifat Allah itu sifatnya adalah ulia, maha tinggi, dan Allah juga memiliki nama-nama yang mengandung sifat, dan nama-nama Allah itu adalah nama yang husna. Tidak seharusnya sesuatu yang sama dalam ucapan atau dalam lafaz itu menunjukkan bahwa di situ berarti ada persamaan antara Allah dan makhluk. Tidak. Tetap Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dari judul bab ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang pertama, la yasluhul ibadah illa lillahi wahdah. Tidaklah layak ibadah itu kecuali kepada Allah semata. Kenapa? Karena dialah yang maha pemberi rezeki, dialah yang maha kuat. Maka berarti ibadah itu ya tidak layak kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Manusia pada dasarnya melakukan peribadatan itu dalam rangka adalah mencari rezeki, ya kan mencari rezeki. Sedang tidak ada pemberi rezeki itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian ibadah itu ya hanya kepada Allah. Kalau mengakui Allah itu sebagai pemberi rezeki,
maka sudah selayaknya ibadah itu hanya kepada Allah. Gitu. Sebaliknya yang kedua, butlanu ibadatil musyrikin li ghairillah. Batilnya penyembahan orang-orang musyrik terhadap selain Allah. Mengapa batal? Karena selain Allah itu tidak ada yang bisa memberi rezeki. Selain Allah itu tidak ada yang bisa memberi rezeki. Yang ada selain Allah itu butuh rezeki. Selain Allah itu kan butuh rezeki. Dan ini memang kontradiksi. Orang-orang musyrik terdahulu itu memberikan sesaji-sesaji kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu disembah. Berarti kan mereka itu membutuhkan rezeki. Padahal seharusnya yang disembah itu bukan yang membutuhkan rezeki, tetapi yang memberi rezeki. Bukan yang lemah, tetapi yang kuat. Itulah maka ayat ini sangat jelas sekali ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hanya kepada Allah menyembah, itu karena Allah sama sekali tidak membutuhkan rezeki dari manusia. Tidak membutuhkan makan dan minum. Yang butuh makan dan minum itu manusia. Dan ujungnya manusia itu kalau membutuhkan makan dan minum itu mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukti setidaknya saat dalam kondisi paceklik, saat dalam kondisi sulit, itu ketika mereka berdoa, pasti berdoanya itu kepada Allah. Orang-orang dahulu zaman jahiliyah, meskipun mereka itu musyrik, ketika minta hujan minta kepada Allah, mintanya kepada Allah. Tapi sayang, ketika mereka harus secara leluasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata mereka tidak melakukan itu, justru melakukan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kesyirikan. Kesyirikan karena rusaknya konsepsi mereka tentang Allah atau tentang ilah gitu. Seharusnya ilah itu adalah Ar-Razzaq, tapi ternyata mereka menyembah ilah lain yang itu bukan Razzaq. Sekaligus juga mereka itu adalah melemahkan atau menistakan diri sendiri. Menyembah itu kan seharusnya kepada yang kuat, tapi ternyata manusia mau menyembah kepada yang lemah. Itu kan berarti menistakan diri sendiri, baik dalam bentuk benda-benda tertentu, patung dan seterusnya, yang semuanya itu jelas ada kelemahan, tidak memiliki kekuatan. Bahkan untuk mengurus dirinya sendiri saja tidak mungkin, sementara Allah tidak, mengurus alam semesta dengan sedemikian sangat baik, sangat tertib, dan itu dengan kekuatan sendiri, kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa bantuan siapapun, karena memang tidak ada kekuatan lain selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya tercukupi rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak tercukupi. Dari binatang-binatang yang sangat kecil yang kita tidak bisa melihatnya, dan semuanya itu membutuhkan rezeki, dan itu Allah penuhi semua rezekinya, termasuk yang besar, termasuk manusia yang cenderung kebutuhannya sulit untuk dibatasi, ternyata terus ada, tidak pernah ada berhentinya. Itulah maka tidak ada yang layak untuk disembah, diibadahi, dipatuhi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jelas betapa buruknya perilaku orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, silakan kalau ada yang bertanya.
Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Pas? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kita ini kan sudah semua diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hingga bila seseorang itu wafat atau dijemput oleh ajal, hingga telah disempurnakan rezekinya. Nah, maka bagaimana penyikapan kita terhadap hal ini, di mana banyak orang tidak memiliki atau tidak melihat dari sudut pandang itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu Maha pemberi rezeki. Ini luas semuanya. Itu rezeki itu sudah diatur, sudah ditetapkan, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan makhluk hidup, maka Allah ciptakan pula rezekinya, gitu. Ini itu maha bijaksananya Allah, dan itu diantara maha rozaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah ciptakan makhluk hidup, maka Allah ciptakan rezekinya. Kalau nggak ada rezekinya ya mati, nggak jadi hidup, ya kan? Oleh karena itu bagi orang yang beriman, maka bagi orang yang beriman itu ya tenang terkait dengan rezeki, karena pasti ada rezeki, pasti ada. Selama masih hidup berarti masih ada rezekinya. Ya, kalau sudah tidak ada rezekinya berarti meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah selesai. Jadi tenang orang yang beriman. Orang itu tidak tenang terkait dengan rezeki, itu kan terkait dengan kuantitatif. Bukan karena ada atau tidak, tapi terkait dengan perasaan kurang atau tidak, kan itu. Bukan persoalan ada atau tidak manusia itu. Dan ini persoalan sifat manusia lainnya. Padahal kita tahu memang rezeki manusia itu beda-beda. Andai kan ini diketahui juga, maka insya Allah juga tenang. Karena Allah kasih rezeki ini berarti Allah cukup. Menurut hitungan Allah ini cukup bagi kita. Cuman manusia ada perasaan nafsu, ada keinginan, ada perasaan kurang dan seterusnya, ketidakpuasan. Dan ini bagian daripada nafsu, bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya lagi, kalau rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita ya biasa mencarinya,
sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Mengapa? Jangan sampai keliru. Ketika rezeki itu ditentukan oleh Allah, diberi oleh Allah, diciptakan oleh Allah, bukan berarti kita nggak mencari. Gitu. Berlaku hukum mencari. Berlaku hukum mencari. Kita mau nggak mau ya pasti mencari. Gitu. Dan ini bukan hanya berlaku untuk manusia, tapi berlaku untuk seluruh makhluknya. Ikan itu rezekinya sudah ditentukan, tapi ikan kan mencari rezeki kan. Nggak ada ikan itu yang diam saja. Lihat, ikan itu berenang, nyari apa? Nyari rezeki, gitu. Dan sesuai dengan tabiatnya, ikan mencari rezeki ya di air, berenang itulah. Nggak usah lompat ke darat, gitu. Nggak usah keluar dari tabiatnya. Cicak juga gitu, ya kan? Allah ciptakan rezekinya, ya nyari sesuai dengan tabiatnya. Nyarinya apa? Pakai lidahnya, nggak usah pakai kaki, dan dapat. Gitu. Begitulah juga dengan manusia, cari rezeki itu, cari. Dan Allah kasih batasan mencarinya itu dengan cara yang halal. Bisa rezeki dicari dengan cara yang haram, bisa, tapi jadi haram, gitu. Maka tugasnya hanya kita manusia itu mencari saja. Dan berapa Allah kasih tergantung, gitu. Disinilah. Jadi jangan sampai mempertentangkan antara konsep rezeki sudah ditentukan dengan konsep mencari. Ini dua-duanya berjalan. Karena apa? Karena ini bukan hanya terjadi pada manusia, binatang pun gitu. Rezekinya kita sudah tahu, rezeki binatang ditentukan, tapi juga tetap binatang itu mencari. Binatang itu mencari. Tidak ada yang berdiam diri. Dan kemudian yang perlu dicatat tadi, itu persoalan banyak dan sedikit. Itu menyangkut persoalan qanaah. Qanaah. Kita merasa cukup atau merasa kurang. Kalau merasa kurang, maka sebanyak apapun tidak akan pernah merasa cukup. Itu. Tapi orang kalau merasa cukup, maka sedikit apapun ya cukup. Gitu. Dan ini persoalan hati, bukan persoalan nilai materi. Dan beda orang itu, hati itu beda antara satu dengan yang lainnya. Dan yang membedakan hati manusia dalam menerima rezeki dari Allah itu ya persoalan kadar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Baik, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengokohkan keimanan kita, ketauhidan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid yang benar, tauhid yang tidak tercampuri dengan sedikit pun kesyirikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.